Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Feliska Atmalina dengan NIM F1C323001 dari Prodi Fisika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Oke, poin pembahasan kita yaitu mengenai hukum magnet, hukum Faraday, hukum Lenz, penerapan induksi elektromagnetik, salah satunya adalah transformator. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus mengetahui apa sih itu induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau yang disebut dengan flux magnet. Yang pertama yaitu ada flux magnet. Nah, flux magnet merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan atau suatu penampang. Nah, misalnya di sini ada suatu magnet nih. Dia digerakkan terhadap suatu kumparan. Yang kuning ini adalah suatu kumparan. Dia digerakkan sehingga menghasilkan medan magnet. Garis-garis ini adalah medan magnet. Nah, terdapat beberapa garis ya medan magnet. Nah, ini yang disebut dengan namanya flux magnet. Nah, misalnya di sini juga ada contoh gambar. Ini adalah luas penampang atau luas permukaan. Ada medan magnet yang menembus luas permukaan tersebut. Ada beberapa. Dan ini adalah namanya flux magnet. Ternyata di medan magnetnya ini dia membentuk suatu sudut atau theta terhadap garis normal. Sehingga secara matematis flux magnet dapat dirumuskan menjadi Pi sama dengan B dikali A dikali cos theta. Di mana Pi yaitu flux magnet dengan satuan Weber atau Wb, B merupakan medan magnet dengan satuan Tesla atau T, A merupakan luas permukaan dengan satuan M kuadrat, dan theta merupakan sudut yang dibentuk oleh medan magnet terhadap garis normal. Nah, misalnya jikanya theta sama dengan 0 derajat, sehingga medan magnet tegak lurus terhadap bidang, sehingga kita mendapatkan rumus yaitu theta sama dengan B dikali A. Yang kedua ada hukum Faraday, di mana hukum Faraday ini dicetuskan oleh ilmuwan namanya Michael Faraday. Dia melakukan suatu percobaan yang dinamakan percobaan Faraday yang menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan dapat menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Nah, di sini ada galvanometer, ini namanya galvanometer. Nah, galvanometer ini merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik yang terdapat dalam suatu rangkaian. Nah, misalnya di sini ada suatu magnet, dia digerakkan masuk menuju kumparan sehingga menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini akan menghasilkan arus. Sehingga karena adanya arus ini, jarumnya bergerak. Ya, jarum pada galvanometer ini bergerak. Nah, jarum bergerak itu yang disebut dengan namanya penyimpangan. Arus listrik yang timbul karena adanya pergerakan magnet disebut arus induksi. Arus ini akan mengalir jika ada tegangan atau beda potensial, atau bisa disebut dengan gegel induksi. Faraday dia menyatakan bahwa besar gegel induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Nah, di sini ada rumus yaitu epsilon sama dengan min n delta P per delta T. Di sini juga ada rumus bahwa epsilon sama dengan min n dP per dt, di mana epsilon adalah gegel induksi atau tegangan atau beda potensial dengan satuannya volt, n adalah jumlah lilitan, delta P merupakan perubahan flux dengan satuannya Wb atau Weber. Delta T merupakan salah waktu atau perubahan waktu dengan satuannya second atau S. dP per dt merupakan turunan flux terhadap waktu. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai hukum Lenz, di mana seorang ilmuwan namanya Lenz, dia menyatakan bahwa arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Nah, misalnya di sini ada contoh ya. Ini ada sebuah magnet, dia digerakkan masuk, berarti mengarah ke kanan, terhadap kumparan. Nah, karena dia bergerak, maka akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnetnya ini ternyata arahnya ke kiri, yang sesuai dengan hukum Lenz ini, bahwa dia berlawanan. Tadi arah pergerakan magnetnya itu ke kanan, maka medan magnet yang timbul akan bergerak ke kiri. Begitu juga misalnya sebuah magnet ini kita gerakkan ke kiri atau keluar kumparan, maka medan magnetnya itu akan bergerak ke kanan. Fluxnya akan bergerak ke kanan, ya, berlawanan ya. Sini ada contoh soal, di mana misalnya terdapat sebuah kumparan memiliki jumlah lilitannya 1000, mengalami perubahan flux atau delta P dari 5 dikali 10 pangkat 5 min 5 Wb menjadi 3 dikali 10 pangkat min 5 Wb dalam selang waktu 10 ms. Nah, tentukan gagal induksi yang timbul. Berarti yang ditanya adalah epsilonnya.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa N-nya di sini adalah 1000, dia mengalami perubahan flux atau delta P, yaitu delta akhir, delta P akhir dikurang delta P awal, yaitu delta P akhirnya adalah 3 dikali 10 pangkat min 5 dikurang 5 dikali 10 pangkat min 5, sehingga menghasilkan min 6 dikali 10 pangkat min 5. Delta T-nya tadi telah kita ketahui bahwa 10 ms, atau bisa disebut 0,01 second atau S, atau bisa juga disebut dengan 10 pangkat min 2. Kita masukkan dengan rumus yang tadi sebelumnya telah kita ketahui. Nah ini, epsilon sama dengan min N delta P per delta T. Kita masukkan saja nilai yang tadi sudah kita ketahui, N-nya tadi 1000, berarti sini min 1000. Delta P-nya tadi min 6 dikali 10 pangkat min 5, taruh di sini, lalu delta T-nya 10 pangkat min 2, sehingga menghasilkan epsilonnya adalah 6 volt, atau gegel induksi yang timbul sebesar 6 volt. Yang terakhir adalah penerapan induksi elektromagnetik pada sebuah transformator. Nah, transformator atau yang biasa kita sebut dengan trafo merupakan komponen listrik yang berfungsi mengubah tegangan. Nah, pada trafo dia terdapat dua kumparan, yaitu pertama kumparan primer atau yang disebut dengan input, dan yang kedua ada kumparan sekunder atau yang disebut dengan output. Nah, trafo itu terbagi menjadi dua, trafo step up atau menaikkan tegangan, dan trafo step down atau menurunkan tegangan. Ya, sesuai tadi adalah mengubah tegangan. Kalau pada trafo step up dia menaikkan tegangan, sehingga V itu adalah tegangan. Tegangan pada primer atau inputnya dia bakal lebih kecil daripada tegangan pada sekunder atau outputnya. N adalah jumlah lilitan, di mana N pada primer lebih kecil daripada N pada sekunder. Ini adalah arus listrik, di mana arus listrik pada kumparan primer atau inputnya bakal lebih besar dibandingkan arus listrik pada sekunder atau arus listrik yang dihasilkan atau outputnya. Nah, kalau pada trafo step down, dia menurunkan tegangan, maka tegangan pada primernya, inputnya bakal lebih besar dibandingkan dengan tegangan pada sekundernya atau outputnya. Lalu misalnya kalau dia jumlah lilitannya, pasti lebih besar dibandingkan jumlah lilitan yang ada pada sekunder atau outputnya. Lalu IP-nya atau arus pada inputnya, arus pada kumparan primernya bakal lebih kecil dibandingkan arus pada kumparan sekunder atau outputnya. Nah, di sini ada keterangan ya, V adalah tegangan dengan satuannya volt, atau bisa disebut dengan beda potensial atau GGL. N adalah jumlah lilitan, I adalah kuat arus listrik atau ampere. Nah, kualitas suatu trafo dapat dilihat dari efisiensi. Efisiensi trafo adalah perbandingan daya keluaran output dengan daya masukan input, sehingga kita mendapatkan rumus yaitu eta sama dengan PS per PP dikali 100%. P itu adalah power atau daya, PS adalah power pada sekunder, PP adalah power pada primer. Nah, diingat bahwa untuk mencari rumus power atau daya, P sama dengan V dikali I. V adalah tegangan, I adalah arus listrik. Di sini juga ada rumus bahwa eta sama dengan PS dikali IS per PP dikali IP dikali 100%. Nah, pada trafo ideal, etanya itu adalah 100%, sehingga berlaku rumus NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Dan di sini juga ada pada trafo tidak ideal, N-nya tuh atau etanya itu bakal lebih kecil dari 100%, sehingga berlaku NP per NS sama dengan VP per VS. Oke, di sini ada contoh soal. Misalnya, perhatikan tabel pengukuran tegangan pada arus dari sebuah trafo ideal di bawah ini. Berdasarkan data tabel di atas, nilai P dan Q adalah nilai P, NP atau lilitan pada primernya, itu yang ditanyakan. Lalu nilai Q, PS-nya, yaitu tegangan pada sekundernya itu yang ditanyakan. Diingat dulu ya, bahwa tadi kan ditinjau dari rumus yang tadi, karena dia trafonya ideal, kita menggunakan rumus yang ini nih. NP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. Karena pertama kita ingin mencari nilai P dulu nih. Jadi kita menggunakan NP per NS, IS per IP. Ya, karena kita yang diketahui IS per IP. Kalau pakai VP per VS kan PS-nya kan juga dicari. Jadi kita menggunakan NP per NS sama dengan IS per IP.
Tinggal kita masukkan saja nilai yang sudah diketahui. NP-nya, nih, PT yang ditanyakan. Lalu NS. Nah, NS itu adalah jumlah lilitan pada sekunder, di 40. Kita masukkan di sini 40. Lalu IS-nya sudah diketahui 75, IP-nya tadi 3. Oke, kita masukkan saja 75 dibagi 3, 25. Lalu kita pindahkan ruas, karena kita ingin mencari P, maka 25 dikali 40, sehingga menghasilkan 1000. 1000 N atau 1000 lilitan. Nah, yang terakhir adalah kita ingin mencari nilai Q. Nilai Q tadi adalah PS atau tegangan pada sekunder. Tegangan pada outputnya ya. Nah, kita gunakan rumus sama seperti tadi. PT per PS sama dengan IS per IP. Ya, gunakan yang ini ya tadi. Nah, PP-nya tadi adalah 200. Nih, 200. PS-nya adalah yang ditanya, Q. IS-nya tadi sudah kita ketahui bahwa 75. Dan IP-nya juga seperti tadi. Ya, 3. Kita masukkan saja angka yang sudah kita ketahui. 200 per Q, tadi 75 bagi 3 adalah 25. Nah, karena kita ingin mencari Q, maka kita pindah luaskan, maka 200 dibagi 25. Sehingga menghasilkan Q adalah 8 volt. Nah, Q tadi adalah tegangan sekunder. Sehingga tegangan sekundernya atau Vs-nya adalah sebesar 8 volt. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.